Kita cuman bisa hebat kalau punya lawan yang hebat. Kalau lawan kita payah, kita nggak kelihatan hebat. Kalau dia hebat dan kita bisa ngalahin, itu berarti kita lebih hebat. Kalimat itu dikatakan oleh ayah Susi Susanti dalam film inspiratif tentang Susi Susanti, seorang atlet bulu tangkis legendaris yang dikenali oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Film ini memperlihatkan bagaimana Susi Susanti mengelola mentalnya sebagai seorang atlet. Ia pernah merasa takut, tapi ketakutan itu tidak membuat ia mundur. Melainkan ketakutan itu membuat ia sadar bahwa rasa takut adalah tanda bahwa tantangan yang ia hadapi memang lebih besar dari tantangan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita sudah memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus. Bulan di mana kita memperingati kemenangan negara kita dalam melewati tantangan di masa lampau. Namun, kini kita juga punya tantangannya sendiri. Kita sedang berjuang menghadapi COVID. Tantangan memang terasa lebih sulit dari peperangan sebelumnya. Karena tantangan kali ini menguji kedisiplinan kita. Karena tantangan kali ini membuat kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita juga. Tuhan pernah berkata kepada Yeremia, "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apa yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?" Tuhan berkata demikian karena Nabi Yeremia mengeluh kepada Tuhan tentang masih adanya orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, yang merusak bangsa, yang berlaku tidak adil. Nabi Yeremia adalah saksi yang melihat langsung bagaimana bangsa Israel dibantai dan dibuang ke Babel. Menyaksikan itu semua membuat Nabi resah dan gelisah. Tapi Tuhan lebih resah karena ia sesungguhnya sangat berat hati membiarkan buah hatinya, yakni bangsa Israel, jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Tapi jika dipertahankan, bangsa Israel malah tidak bertumbuh, bahkan mereka akan semakin menjauh dari Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan setega itu membiarkan umatnya mengalami penderitaan? Saya juga pernah berpikir demikian, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami duka dan penderitaan? Tuhan mengasihi kita dengan caranya, cara yang tidak kita pahami. Kasih yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ada kasih yang membangun. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita juga sama, kasih yang membangun. Mungkin menyakitkan, tapi saya yakin kasih itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Memang tantangan yang kita hadapi tampak mustahil untuk dilalui. Saya akui itu. Tetapi jemaat yang hebat tidak lahir dari tantangan yang kecil. Jemaat yang hebat lahir dari tantangan yang hebat pula. Mari sama-sama kita saling menopang satu dengan lainnya. Saling menguatkan jika ada yang lelah, saling menghibur jika ada yang berduka. Tetap hadir meski hanya lewat Zoom dan WhatsApp. Amin, marilah kita bertumbuh dalam kasih Tuhan.